Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan pertemuan ke-6 untuk perkuliahan kendaraan listrik dengan topik sistem penggerak dengan jenis motor BLDC. Ini masih membahas materi perkuliahan kelima, yaitu sistem penggerak kendaraan listrik, di mana sistem penggerak kendaraan listrik ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu motor DC dan motor AC induksi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian di pertemuan ini kita akan membahas dan mempelajari jenis motor BLDC yang digunakan untuk sistem penggerak kendaraan listrik. Untuk motor BLDC sendiri merupakan motor DC, namun dia tidak menggunakan carbon brush atau sikat karbon untuk proses komutasinya. Kemudian mempunyai konstruksi yang sangat sederhana dan efisiensi yang sangat besar, yaitu sebesar 95%. Kemudian kebanyakan kendaraan listrik menggunakan sistem penggerak dengan jenis motor BLDC ini. Jadi motor BLDC ini singkatan dari direct current. Jadi untuk suplainya menggunakan DC dari aki atau dari baterai. Kemudian untuk mengkomutasi motor agar motor berputar ini tidak menggunakan sikat karbon, yaitu menggunakan IGBT secara elektronis yang dikendalikan secara elektronis menggunakan IGBT. Kemudian IGBT itu akan mengatur suatu aliran DC menjadi AC 3 fasa, karena motor BLDC ini merupakan jenis motor 3 fasa. Ini di bawah ini merupakan contoh fisik dari motor BLDC berikut serta kontrolnya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah motor BLDC jenis penggerak diferensial, di mana motor BLDC-nya hanya ada satu, dipasang di bagian diferensial atau di bagian gardan. Kemudian putaran motor ini akan diteruskan ke setiap roda kanan dan roda kiri melalui gigi diferensial. Kemudian ini ada kontrolnya yang di dalamnya terdapat inverter yang dapat mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC 3 fasa. Kemudian juga untuk mengatur kecepatan putaran motor BLDC juga menggunakan kontrol ini yang di trigger atau dikomando oleh throttle. Kemudian jenis pemasangan yang kedua atau jenis BLDC yang kedua dari pemasangannya, yaitu ini dipasang pada roda secara langsung atau disebut dengan in wheel. Jadi setiap motor BLDC ini dipasang di setiap roda. Kemudian untuk pengendaliannya juga menggunakan kontrol dan menggunakan throttle. Jadi ini merupakan 2 konfigurasi yang berbeda. Yang pertama adalah konfigurasi diferensial, di mana dipasang pada gigi diferensial dan ditransmisikan ke poros masing-masing roda. Kemudian untuk yang kedua adalah in wheel atau dipasang pada roda secara langsung. Tentunya ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana pada motor BLDC dengan konfigurasi diferensial, mekanik diferensial ini, maka untuk diferensiasinya menggunakan metode mekanik, ya. Jadi menggunakan perbedaan roda gigi di dalam gardan atau diferensial untuk memberikan perbedaan putaran antara roda kanan dan roda kiri ketika kendaraan sedang berbelok. Namun pada konfigurasi in wheel ini juga memungkinkan diferensiasi, yaitu menggunakan diferensial elektronik yang nanti akan mengatur kecepatan masing-masing motor dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan sudut dari steeringnya. Kemudian kecepatan motor tersebut akan disesuaikan dengan belokan. Ketika kendaraan sedang berbelok, maka antara kecepatan putaran motor kanan dan kiri akan berbeda sesuai dengan sudut belokannya. Selanjutnya adalah struktur motor BLDC.
Di sini terdapat dua jenis bentuknya atau strukturnya. Yang pertama adalah inner rotor, di mana rotornya ini berada di dalam. Yang kedua adalah outer rotor, yaitu rotornya berada di luar. Pada dasarnya, kedua jenis ini merupakan motor BLDC, jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama, hanya yang membedakan adalah posisi dari rotornya. Yang satu rotornya berada di dalam, kemudian yang satunya lagi rotornya berada di luar. Untuk bagian utamanya, ini terdapat dua bagian utama, yaitu stator dan rotor, di mana pada bagian stator ini terdapat belitan yang disebut dengan belitan stator. Kemudian di bagian rotor ini terdiri dari bilah-bilah magnet permanen yang disusun secara selang-seling antara kutub utara dan kutub selatan. Kemudian untuk jumlah magnetnya ini juga akan bervariasi tergantung dari motornya, jenis motornya, kapasitas motornya, ini akan bervariasi untuk jumlah magnetnya. Begitu juga dengan ini juga terdapat dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Untuk stator ini merupakan belitan 3 fasa dan rotor dalam bentuk magnet permanen. Ini jika dibandingkan dengan motor induksi, motor BLDC ini relatif lebih sederhana karena tidak adanya jeruji sangkar, plat inti besi, dan cincin ujung. Selain itu, karena hilangnya panas pada rotornya tidak signifikan, umumnya tidak diperlukan bilah kipas pada rotor untuk pendinginan paksa. Jadi untuk motor BLDC ini mempunyai pelepasan atau pelesapan panas yang relatif kecil jika dibandingkan dengan motor AC jenis induksi. Karena pada motor AC induksi itu terjadi efek yang disebut dengan efek eddy current atau arus eddy, di mana ketika suatu logam itu dipapari dengan medan elektromagnet, maka akan tercipta pusaran eddy dan juga arus eddy di sana, sehingga menimbulkan panas. Seperti kompor induksi itu juga menggunakan efek eddy current. Jadi tidak menggunakan resistansi ya, jadi tidak merubah arus listrik menjadi panas secara langsung, namun merubah arus listrik menjadi elektromagnet. Kemudian elektromagnet tersebut akan menginduksi suatu logam, yaitu biasanya adalah aluminium. Maka aluminium itu ketika terinduksi oleh medan elektromagnet akan menghasilkan efek eddy current. Kemudian dari efek eddy current tersebut maka akan menghasilkan panas. Nah, efek tersebut juga terjadi pada motor induksi, sehingga motor induksi mempunyai panas yang lebih besar pada bagian rotornya, sehingga membutuhkan suatu sistem pendinginan paksa. Berbeda dengan motor BLDC karena ini tidak diinduksi, karena pada rotornya mempunyai medan magnet secara mandiri yang dihasilkan oleh magnet permanen, maka tidak terjadi suatu induksi dan efek eddy current, tidak terjadi efek eddy current di sana, sehingga panasnya pun juga relatif lebih rendah dan tidak membutuhkan sistem pendinginan paksa. Kemudian untuk pemodelan matematis motor BLDC. Di sini sebenarnya motor BLDC merupakan motor DC yang komutasinya berbeda. Jadi untuk pemodelannya masih sama dengan motor DC, karena motor BLDC ini sebenarnya adalah motor DC, hanya saja komutasinya yang berbeda. Apabila kita review untuk motor DC sebelah kiri ini, komutasinya menggunakan sikat karbon dan komutator, sehingga di sini terdapat gesekan antara komutator logam dan karbon brush. Di sini terdapat gesekan, dan juga apabila bebannya besar, beban mekanisnya besar, maka akan timbul percikan api di setiap karbon brushnya. Karena arus meningkat ketika dibebani oleh beban mekanik, maka akan timbul suatu percikan api. Kemudian lama-kelamaan apabila hal tersebut dibiarkan, maka karbon brush ini akan lama-kelamaan akan habis dan aus. Maka perlu dilakukan penggantian atau perawatan secara rutin, secara berkala untuk mengganti sikat karbon
pada komutator motor BLDC. Berbeda halnya dengan motor BLDC. Motor BLDC tidak menggunakan proses komutasi dengan metode gesekan, yaitu menggunakan sekat karbon, melainkan menggunakan elektronis. Jadi di sini terdapat tiga belitan, karena ini motor 3 fase, motor BLDC 3 fase. Kemudian di setiap ujung belitan ini akan dihubungkan menjadi satu, karena ini adalah koneksi bintang atau koneksi star. Koneksi star dipilih karena mempunyai torsi yang lebih tinggi daripada koneksi delta. Kemudian ujung yang satunya ini akan dihubungkan ke dua IGBT atau transistor. Kemudian untuk belitan-belitan yang lain juga sama, akan dihubungkan ke IGBT atau transistor. Nah, IGBT ini akan mentransmisikan arus DC dari baterai, kemudian akan dirubah menjadi arus AC dalam bentuk 3 fase, dengan urutan 3 fase, dengan pola yang seperti 3 fase, bisa dalam bentuk sinus ataupun dalam bentuk trapesium. Tapi rata-rata untuk motor BLDC ini menggunakan trapesium ya. Jadi untuk gelombang AC 3 fasenya itu menggunakan siklus trapesium, mempunyai bentuk trapesium. Itu disesuaikan dengan bentuk dari kutub stator pada motor BLDC. Sehingga dengan menggunakan komutasi elektronis ini tidak terdapat sesuatu bagian yang bergerak, tidak ada bagian yang bergesekan, tidak memerlukan perawatan yang intensif, seintensif motor DC. Jadi untuk motor BLDC ini sudah menyelesaikan problem dari motor DC konvensional, di mana harus melakukan pergantian secara berkala untuk sikat karbonnya. Dengan menggunakan komutasi elektronis ini, maka cost atau biaya untuk pergantian berkala itu dapat dihilangkan. Kemudian untuk pemodelannya, di sini terdapat rumus, di mana rumusnya ini merupakan rumus model dari motor DC, karena motor BLDC ini merupakan motor DC yang mempunyai komutasi yang berbeda. Sehingga untuk pemodelannya pun masih tetap sama dengan motor DC. Di sini N merupakan kecepatan rotasi motor. Kemudian VDC adalah tegangan DC pada bilitan stator, R adalah resistansi murni pada bilitan stator, dan KE adalah konstanta flux medan magnet permanen, karena pada bagian menggunakan medan magnet permanen, sehingga di sini mempunyai konstanta, yaitu konstanta flux. Di sini bisa kita perhatikan N di sini adalah kecepatan rotasi motor. Jadi untuk kendaraan listrik yang perlu kita aturkan pastinya adalah kecepatan. Jadi untuk mengatur kecepatannya, di sini terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kecepatan N, yaitu adalah VDC, I, R, konstanta flux medan magnet, dan flux medan magnet. Jadi untuk konstanta dan flux medan magnet ini tidak bisa kita rubah-rubah ya, karena memang di sana menggunakan magnet permanen, sehingga pada pengoperasiannya ketika kita akan mengendalikan atau mengontrol kecepatan putarannya, kita tidak bisa merubah variabel ini, tidak bisa merubah variabel flux medan magnet dan juga konstantanya. Maka ini disebut konstanta karena nilainya konstan dan itu berada pada bagian magnet permanen yang tidak bisa kita rubah-rubah. Kemudian untuk resistansi, ini juga merupakan resistansi murni dari bilitan stator, dan ini juga tidak bisa kita rubah karena mungkin bisa kita rubah ketika pada saat proses pendesainan atau perancangannya. Nanti motor BLDC ini mau mempunyai nominal kecepatan seberapa, maka resistansinya ini perlu disesuaikan. Itu hanya bisa dilakukan pada tahap pembuatan motor BLDC ini. Kemudian untuk arus I, ini juga nanti akan tergantung oleh besarnya VDC. Kemudian apa yang bisa diatur atau divariasikan untuk mengatur kecepatan motor BLDC ini, yaitu adalah VDC atau
tegangan DC pada bilitan stator. Nah, VDC ini bisa kita variasikan, bisa kita atur urutan siklusnya untuk membentuk suatu siklus arus AC 3 fase, dan juga bisa kita atur tinggi rendahnya menggunakan metode PWM, pulse width modulation, untuk mengatur tinggi rendahnya voltasi pada bilitan stator, sehingga kecepatan rotasi motor dapat kita atur menggunakan VDC yang kita variasikan. Kemudian ini terdapat dua mode konduksi untuk motor DC, PLDC. Jadi yang pertama adalah mode konduksi 120 derajat, di mana arus mengalir melalui dua fasa setiap saat, dan salah satu fasa dibiarkan floating. Di sini bisa kita lihat dua fasa akan mengalir arus. Jadi ini pada contoh ini adalah fasa U, dan B ini akan mengalir arus listrik. Kemudian untuk fasa V, nah ini kan dibiarkan mengambang, artinya tidak listrik di sini. Jadi urutannya ini adalah fase U, fase V, dan fase W, di mana pada konduksi 120 derajat ini terdapat kondisi di mana fase U dan fase W ini akan mengalir arus secara bersamaan, sedangkan untuk fase yang satunya, yaitu fase V, ini dibiarkan off atau mati. Kemudian setiap fasa dihidupkan selama 120 derajat dan dimatikan selama 60 derajat. Di sini bisa kita lihat grafiknya. Di sini diberikan arus atau dihidupkan selama 120 derajat. Kemudian ada ini dimatikan selama 60 derajat. Jadi dead time-nya ini adalah 60 derajat. Jadi setiap 60 derajat ini akan posisinya akan mati, artinya tidak ada arus yang mengalir pada bagian ini, pada fase tertentu ya, pada fase tertentu. Kemudian pada waktu yang sama ini mungkin kemungkinan fase yang lain akan hidup. Jadi untuk salah satu fase ini terdapat dead time, yaitu sebesar 60 derajat, di mana kondisi ini posisinya mati atau dimatikan, tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian untuk tegangan puncak, setiap fasa sebesar VDC dibagi dua. VDC, karena VDC adalah dari sini ya, dari bawah sampai ke atas ini adalah VDC. Kemudian tegangan puncak pada setiap fase ini adalah VDC dibagi dua. Kemudian yang kedua adalah mode konduksi 180 derajat, yaitu arus mengalir melalui tiga fasa sekaligus setiap saat. Jadi di sini terdapat tiga fasa yang dialiri arus secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah fase U, fase W, sekaligus fase V juga dialiri arus. Jadi ketiga fase ini akan mengalir arus dalam waktu yang sama. Ini berbeda dengan yang mode konduksi 120 derajat tadi. Di sini terdapat arus yang mengalir pada ketiga fasa dalam waktu yang sama. Kemudian setiap fasa dihidupkan selama 180 derajat dan tidak ada langkah mati. Di sini bisa kita lihat, di sini diberikan waktu hidup atau dihidupkan selama atau sebesar 180 derajat, dan di sini tidak ada dead time. Kemudian dari posisi hidup ini akan tetap hidup lagi, namun dengan polaritas yang terbalik. Jadi tidak ada dead time-nya untuk yang mode konduksi 180 derajat ini. Dan tegangan puncak setiap fasa sebesar 2 kali VDC dibagi 3. Untuk tegangan puncak setiap fasanya, yaitu ini sebesar 2 VDC per 3. Kemudian jenis yang lain yaitu adalah dibedakan dari komutasinya. Motor PLDC mempunyai dua metode komutasi. Yang pertama adalah komutasi dengan back EMF atau GGL balik.
Ini back EMF ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh bilitan stator saat rotor bergerak atau berputar. Jadi ketika rotor ini sudah mulai berputar, maka pada bilitan stator ini akan menghasilkan tegangan yang disebut dengan back EMF atau GGL balik. Tegangan back EMF ini berbentuk sinusoidal ataupun trapesium, tergantung dari jenis motor dan desain motornya. Kemudian ini juga berbentuk simetris dari fasa ke fasa. Sistem pada komutasi back EMF ini mendeteksi penyeberangan setiap siklus fasanya. Jadi di sini terdapat anak panah. Anak panah ini menunjukkan suatu siklus yang menyeberang nol, zero crossing ya. Di sini kurva berwarna ungu ini menyeberangi nilai 0. Kemudian untuk kurva warna biru dan warna kuning juga akan menyeberangi 0 setiap saat, namun dengan sudut yang berbeda-beda. Jadi posisinya berbeda-beda. Ini yang akan dideteksi dan diukur. Nanti setiap penyeberangan ini atau zero crossing ini yang akan digunakan sebagai informasi untuk mengatur langkah dari pemicuan IGBT untuk mengkonversi arus DC dari baterai menjadi arus AC 3 fasa yang kemudian akan disalurkan ke masing-masing fasa bilitan stator. Jadi pendeteksiannya menggunakan tegangan back EMF yang dihasilkan oleh bilitan stator. Jadi ini bisa disebut dengan motor BLDC sensorless. Kalau di prakteknya ini disebut dengan motor BLDC sensorless, jadi tanpa menggunakan sensor dan menggunakan komponen yang sudah ada di sana, yaitu bilitan stator. Bilitan stator tersebut menghasilkan back EMF yang mengandung informasi dari sudut putaran motor untuk kemudian mengatur langkah siklus dari sumber tegangan yang nantinya akan disalurkan ke setiap fasa pada motor BLDC ini. Yang kedua adalah komutasi dengan hal sensor. Ini menggunakan sensor yang disebut dengan hal sensor. Ini merupakan sensor magnet, di mana hal sensor ini mendeteksi medan magnet pada rotor untuk mengukur sudut putaran. Jadi untuk hal sensor ini mempunyai output dalam bentuk sinyal digital 1 atau 0 untuk setiap sensor bergantung pada medan magnet di dekatnya. Apabila didekatkan pada medan magnet dengan kutub utara, maka akan menghasilkan sinyal 1 atau nilainya tinggi, high, posisinya di sini high. Kemudian ketika mendeteksi medan magnet dengan kutub selatan, maka posisinya akan 0 atau low, posisinya rendah. Ini akan memberikan informasi sudut dari putaran motor BLDC itu sendiri. Masing-masing hal sensor dipasang dengan jarak 120 derajat di bagian stator. Jadi untuk bentuk fisik hal sensornya seperti ini, seperti transistor, namun mempunyai perbedaan. Di sini bukan transistor ya, meskipun bentuknya mirip dengan transistor, di mana ini merupakan hal sensor. Besarnya juga kurang lebih seperti transistor yang ukurannya kecil itu, yang warna hitam. Jadi di sini sensornya sangat kecil, dan pada setiap motor BLDC ini terdapat 3 sensor yang posisi masing-masingnya akan diletakkan setiap 120 derajat. Jadi mempunyai jarak antara satu sama lain itu sebesar 120 derajat. Dipasang di bagian stator. Karena statornya itu kan suatu bagian motor yang tidak bergerak, sensor hal atau sensor magnet ini dipasang di bagian stator untuk mendeteksi perubahan kutub pada rotornya. Jadi ketika rotor yang terdiri dari magnet permanen dengan kutub utara dan selatan yang sudah disusun sedemikian rupa, maka ketika rotor tersebut berputar maka akan terdeteksi oleh ketiga hal sensor dan membentuk suatu pola antara hal sensor 1, 2, dan 3 seperti yang ditunjukkan pada grafik ini.
Kemudian untuk prinsip kerja motor BLDC komutasi back EMF. Back EMF adalah tegangan yang dihasilkan stator saat rotor bergerak. Sistem back EMF mendeteksi penyeberangan setiap siklus fasanya atau disebut dengan inductive flyback. Di sini untuk back EMF-nya ini bisa divisualisasikan melalui grafik berikut ini, di mana back EMF ini akan muncul setiap kali fasanya menyeberang nilai 0 volt atau disebut dengan zero crossing. Sehingga pada zero crossing tersebut akan menghasilkan sinyal back EMF yang kemudian akan diumpankan ke decoder, rangkaian decoder untuk memicu urutan pemicuan pada IGBT untuk menghasilkan siklus AC 3 fase. Jadi yang mempunyai gelombang dengan durasi yang pendek ini cuma sebentar setiap kali fasanya menyeberangi 0. Nah, ini disebut dengan inductive flyback. Ini adalah back EMF-nya. Ini sinyal back EMF diumpankan ke rangkaian decoder. Rangkaian decoder akan menghasilkan urutan 6 langkah pemicuan IGBT atau transistor. Kemudian IGBT akan menghasilkan siklus 3 fase untuk menggerakkan motor. Untuk pendeteksian sinyal back EMF, ini artinya ketika setiap kali belitan stator mendeteksi pergantian kutub antara kutub selatan dan kutub utara, maka akan muncul back EMF. Nah, ini setiap kali belitan mendeteksi perubahan antara kutub selatan dan kutub utara, maka akan menghasilkan nilai back EMF. Ini merupakan konsep dari pendeteksian sinyal back EMF. Ini tidak diperlukan sensor, hanya menggunakan belitan yang ada pada stator untuk mendapatkan informasi sudut putaran dari rotor pada motor BLDC ini. Kemudian untuk prinsip kerja motor BLDC komutasi back EMF, ini bisa kita lihat dari animasi berikut. Ini jadi setiap kali siklus menyeberangi 0 atau mengalami dari kutub utara ke kutub selatan pada magnet yang terpasang pada stator, maka ini akan muncul back EMF. Kurang lebih seperti ini. Jadi setiap fase ini mempunyai jarak atau sudut back EMF yang berbeda-beda, sehingga pola dari kombinasi fase A, B, C ini mempunyai pola yang khas di setiap sudutnya. Kemudian sudut tersebut digunakan untuk mengaktifkan IGBT dengan urutan 6 langkah yang nanti akan menghasilkan siklus AC 3 fase untuk menggerakkan atau memutar motor BLDC. Ini bisa kita amati, di sini ada rangkaian inverter yang terdiri dari 6 IGBT. Di sini akan bergantian untuk switchingnya atau pensaklarannya akan bergantian. Ini mengikuti urutan 6 langkah yang polanya sudah disesuaikan, sehingga akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi mempunyai grafik yang berbeda antara fase A, fase B, dan fase C. Ini mempunyai perbedaan 120 derajat. Jadi ini merupakan motor BLDC mode konduksi derajat, maka untuk setiap fasanya ini akan mempunyai selisih pergeseran sebesar 120 derajat. Kemudian untuk prinsip kerja motor BLDC komutasi Hall sensor. Hall sensor mendeteksi kutub magnet pada stator. Kutub utara akan menghasilkan logika 1 dan kutub selatan akan menghasilkan logika 0 pada output dari sensor Hall atau sensor magnet. Sinyal dari Hall sensor diumpankan ke rangkaian decoder. Kemudian rangkaian decoder akan menghasilkan urutan 6 langkah pemicuan IGBT, dan IGBT akan menghasilkan siklus 3 fase motor. Jadi pada dasarnya prinsip kerja motor BLDC komutasi back EMF dan Hall sensor ini sama-sama untuk menghasilkan urutan 6 langkah pemicuan pada IGBT untuk IGBT. Namun yang membedakan adalah
pendeteksiannya untuk back EMF menggunakan tegangan balik dari statornya, bilitan stator. Kemudian untuk yang komutasi hal sensor ini, dia menggunakan sensor yang mendeteksi setiap kutub magnet permanen yang terpasang pada rotor. Jadi di sini terdapat hal sensor, ini H1, ini hal sensor 1, hal sensor 2 sini, dan hal sensor 3. Jadi antara hal sensor 1, 2, dan 3 ini mempunyai sudut pemisahan yaitu sebesar 120 derajat. Ini dipasang pada bagian stator untuk mendeteksi pergantian kutub magnet yang terpasang pada rotor. Kemudian informasi dari hal sensor ini akan diumpankan atau disalurkan ke decoder sirkuit atau rangkaian decoder. Kemudian dari tiga informasi hal sensor 1, 2, dan 3 ini mempunyai pola seperti ini. Polanya dalam satu putaran mempunyai pola yang berbeda. Yaitu mempunyai pergeseran pola sebesar 120 derajat karena posisinya di sini juga 120 derajat pada penempatannya. Maka pola ini akan diterjemahkan oleh decoder, kemudian akan diubah menjadi urutan 6 langkah dalam memicu atau men-trigger masing-masing IGBT. Jadi kemudian IGBT ini akan menghasilkan siklus 3 fasa dengan sudut 120 derajat juga untuk kemudian disalurkan ke setiap bilitan stator. Di sini terdapat 6 kutub, namun di sini juga karena ini 3 fasa, maka ini juga terdapat 3 pasang kutubnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sebenarnya ini merupakan 3 fasa. Kutub yang satunya ini saling berpasangan, biru dengan biru, merah dengan merah, kemudian hitam dengan hitam. Di sini terdapat 3 pasang kutub. Jadi terdapat 3 fasa untuk bilitan statornya. Kemudian gambaran dari pendeteksian sinyal hal sensor seperti ini. Jadi di sini terdapat bagian yang berputar. Ini adalah contoh ya, contoh pendeteksian medan magnet, kutub magnet menggunakan hal sensor. Di sini terdapat magnet yang disusun, kemudian berputar pada suatu bagian yang berputar, kemudian hal sensornya diletakkan di dekatnya. Ini tidak saling bersentuhan ya, karena ini pendeteksiannya ini secara induktif, jadi tidak ada bagian yang bergesekan atau bersentuhan. Kemudian dari nilai pendeteksian ini akan mengeluarkan logika seperti ini. Jadi ada logika 1 dan logika 0. Ini sesuai dengan medan magnet atau kutub magnet yang terdeteksi. Kemudian untuk prinsip kerja motor BLDC komutasi hal sensor, ini bisa dilihat dari animasi berikut. Di mana di sini hal sensor akan mendeteksi perubahan atau pergantian kutub magnet yang berputar pada bagian rotor. Ini akan menghasilkan suatu pergantian pola. Di sini juga terdiri dari hal sensor 1, hal sensor 2, dan 3. Ini mempunyai pola yang berbeda, mempunyai pergeseran sebesar 120 derajat untuk masing-masing sensornya. Kemudian hal sensor ini, urutannya ini akan diterjemahkan oleh rangkaian decoder yang kemudian akan digunakan untuk memicu ke 6 IGBT untuk menghasilkan urutan siklus 3 fasa untuk disalurkan ke masing-masing fasa pada bilitan stator untuk memutar motor. Kemudian kita ulangi lagi. Jadi untuk kecepatan putaran motor BLDC, ini seperti pada slide sebelumnya tadi, di mana menurut teori mesin DC atau motor DC, kecepatan putaran motor DC dapat ditulis sebagai berikut, yaitu N sama dengan VDC dikurangi perkalian antara arus dan resistansi murni pada bilitan stator, kemudian dibagi dengan perkalian antara
flux medan magnet dan konstanta flux medan magnet. Di sini kita akan mengetahui besarnya kecepatan putaran motor. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur atau mengendalikan kecepatan putaran motor BLDC ini, yaitu dengan cara memvariasikan tinggi rendahnya nilai VDC yang mengalir pada gilitan stator, sehingga nanti untuk kecepatan putaran motornya juga akan mengikuti besar kecilnya dari VDC ini. Nah, untuk pengendalian kecepatan putaran ini, pengendalian kecepatan putarannya dilakukan dengan cara memvariasikan sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC divariasikan menggunakan metode PWM dengan cara mengatur besarnya duty cycle, yaitu T-on dan T-off pada sinyal PWM-nya. Jadi untuk sinyal PWM ini akan ditumpangkan pada siklus pergantian atau switching IGBT tadi ya. Jadi ini ada fase A, fase B, fase C yang mempunyai siklus 3 fasa. Dari ketiganya ini mempunyai pergeseran sudut sebesar 120 derajat. Maka PWM ini akan ditumpangkan di setiap siklusnya, sehingga dengan cara mengatur T-on dan T-off-nya maka akan didapatkan besarnya nilai tegangan yang bervariasi. Jadi kurang lebih seperti ini untuk mengatur atau memvariasikan besarnya tegangan VDC yang mengalir pada setiap fasa stator pada gilitan stator. Maka digunakanlah metode PWM, kemudian dari VDC yang bervariasi ini maka kecepatannya juga akan bervariasi. Ini adalah konsep dasar dari PWM atau pulse width modulation, di mana di sini terdapat T-on. T-on ini merupakan durasi pulsa tinggi ya. Di pulsanya ketika pulsa tinggi ini disebut dengan T-on, adalah lamanya waktu tinggi atau 5 volt. Ini jadi durasi ketika mempunyai nilai 5 volt, itu disebut dengan T-on. Kemudian T-off merupakan lamanya kondisi mati ketika 0 volt, disebut dengan T-off. Kemudian T-total ini adalah penjumlahan dari T-on dan T-off. T-total sama dengan penjumlahan dari T-on dan T-off. Ini biasanya disebut dengan periode, satu periode. Satu periode ini kan sama dengan ada satu lembah, satu bukit dan satu lembah. Ini juga demikian. Jadi ada satu bukit dan satu lembah. Ini disebut dengan satu periode. Kemudian D ini merupakan duty cycle atau durasi pulsa high dalam satu periode. Itu sama dengan T-on dibagi T-off. Jadi rasio antara durasi on dan durasi off. Saya ulangi lagi, di sini duty cycle atau D ini merupakan rasio dari durasi kondisi on dan durasi kondisi off. Nah, kemudian dari rasio ini kita bisa kalikan dengan Vin. Vin ini merupakan tegangan DC murni yang dihasilkan oleh baterai. Ketika tegangan DC murni yang masih benar-benar rata, ini dikalikan dengan rasio T-on dan T-off ini, maka akan menghasilkan Vout. Vout-nya ini merupakan tegangan luaran yang kemudian nanti akan diumpankan ke setiap fasa pada motor BLDC tadi yang sudah diatur. Jadi yang diatur adalah nilai D-nya, rasionya antara T-on dan T-off, maka nanti besarnya Vout juga akan terpengaruh. Jadi untuk pengaturan tegangan ini dilakukan dengan cara mengatur rasio antara T-on dan T-off. Kurang lebih seperti itu untuk konsep dasar PWM dalam mengatur atau memvariasikan nilai tegangan yang nanti akan kita gunakan. Kemudian untuk pengendalian kecepatan putaran motor BLDC ini menggunakan closed loop ya. Di sini terdapat PI controller, ini yaitu proporsional dan integral, atau juga bisa juga PID controller, proporsional, integral dan derivatif. Namun di sini pada contoh ini digunakan PI controller. Nah, di sini terdapat umpan balik. Umpan balik ini menciri khaskan suatu sistem kendali
closed loop atau lingkar tertutup ya. Jadi di sini terdapat hal sensor. Hal sensor ini akan mendeteksi sudut putaran dari motor BLDC. Sudut putaran ini akan diumpankan ke main control. Ini pastinya untuk sudut ini digunakan untuk menghasilkan 6 langkah, urutan 6 langkah tadi ya. Urutan 6 langkah untuk menghasilkan siklus 3 fasa. Kemudian di sini juga terdapat nilai speed ya, atau kecepatan rotasi. Jadi untuk hal sensor ini selain digunakan untuk mendeteksi sudut, juga digunakan untuk mengukur atau mendeteksi kecepatan putaran. Jadi ada dua informasi yang didapat dari hal sensor ini, yaitu yang pertama adalah sudutnya, kemudian juga kecepatan putarnya. Nah, kecepatan putarnya ini yang nantinya akan diumpan balikan ke sistem. Kemudian nilai kecepatan ini akan dibandingkan dengan kecepatan referensi. Jadi omega bintang ini adalah kecepatan referensi yang kita inginkan. Ini merepresentasikan dari throttle atau pedal gas yang kita injak. Maka kita akan butuhkan kecepatan seberapa. Ini merupakan kecepatan referensi. Kemudian kecepatan aktualnya yang terukur oleh kecepatan aktual motor yang terukur oleh hal sensor ini adalah omega. Di sini antara omega dan omega star ini akan dibandingkan. Selisihnya akan menghasilkan yang disebut dengan error. Jadi error ini adalah selisih antara nilai kecepatan yang diinginkan dan nilai kecepatan aktual. Error ini kemudian akan digain atau dikuatkan menggunakan PI controller. Nah, besarnya penguatan ini nanti akan diatur menggunakan konstanta P dan konstanta I untuk melakukan penguatan dari error. Kemudian nilai penguatan dari error itu akan disalurkan ke main control. Apakah kecepatannya sudah sesuai? Apabila kecepatannya masih terlalu rendah daripada kecepatan yang diinginkan, maka PI ini akan nilai positif ya, sehingga main control ini akan mempercepat kecepatan motornya, memperbesar tegangannya, atau memperbesar nilai T-on-nya. Dari segi PWM, maka PWM-nya yang akan diatur, yaitu T-on-nya diperbesar sehingga kecepatannya akan meningkat untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Namun, apakah langsung tercapai pada kecepatan yang diinginkan? Tentu pasti tidak, karena suatu sistem pasti mempunyai dinamika yang sangat dinamis ya, dan non-linear, maka kecepatannya ini tidak akan langsung tercapai. Ketika kecepatannya terlalu lambat, maka akan ditambahkan kecepatan, sehingga mungkin akan terlalu tinggi. Kecepatan aktualnya akan lebih tinggi dari kecepatan yang diinginkan, maka errornya akan negatif, dan kemudian PI controller ini akan memproses error negatif tersebut dan diumpankan ke main control untuk memperlambat putaran motor BLDC dengan cara mengatur PWM-nya, yaitu memperkecil nilai T-on-nya, sehingga putarannya akan diperlambat untuk pada akhirnya nanti akan sesuai dengan nilai kecepatan referensi atau kecepatan yang diinginkan. Apabila kecepatan aktual dan kecepatan referensi ini sama, maka errornya akan 0. Maka artinya kendali tersebut sudah tercapai pada target yang diinginkan. Nah, itu merupakan skema dari sistem kendali atau sistem kontrol loop tertutup pada motor BLDC menggunakan sensor magnet atau hal sensor sebagai informasi umpan balik yang akan dikembalikan ke sistem untuk mengendalikan agar kecepatan aktual dan kecepatan ideal yang diinginkan ini sesuai. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk struktur, cara kerja, dan pengendalian motor BLDC pada pertemuan ke-6 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.